Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pardika Riza di channel Akademia. Jadi kali ini kita akan belajar TOEFL dasar dari buku Cliff TOEFL Preparations. Yang materi pertamanya itu tentang subjek. Jadi sebelum kita belajar, kita baca Bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari pengertian subjek. Apa itu subjek? Jadi subjek adalah pelaku yang terdapat dalam kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Misalnya saya pergi ke pasar. I go to the markets. Jadi subjek itu biasanya dimulai terlebih dahulu. Nah, itu namanya kalimat aktif. Yaitu kalau I go to market, I-nya sebagai subjek. Nah, jadi itulah salah satu contoh kalimat aktif. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah subjek adalah orang atau benda yang bertanggung jawab terhadap perbuatan di dalam kalimat tersebut. Misal seperti contoh tadi, I go to market. Jadi I itu bertanggung jawab. Jadi dia yang pergi ke pasar. Kemudian pengertian yang ketiga, biasanya subjek muncul sebelum kata kerja. Seperti contoh tadi, I go to market. I go to the market. Jadi I biasanya itu muncul sebelum kata kerjanya itu yaitu go di situ. Kemudian pengertian yang keempat adalah setiap kalimat dalam bahasa Inggris wajib punya subjek kecuali dalam kalimat perintah karena subjek you sudah dipahami. Artinya, misalnya saya suruh please open the door. Itu kalimat perintah atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dengan kalimat imperatif. Jadi di situ tidak ada subjek please open the door, tidak ada subjek I, you dan segala macam. Tapi imperatif di situ bermakna ada subjek you. Kemudian kita ke jenis-jenis subjek dan contoh-contohnya. Yang jenis yang pertama yaitu a single noun. Artinya sebuah kata benda. Jadi noun itu artinya kata benda. Jadi contoh yang pertama, coffee is delicious. Coffee is delicious. Coffee artinya kopi. Is delicious, enak. Kopinya enak. Jadi subjek di situ yang mana? Single-nya. Kata benda yang single atau tunggal. Cafe. Artinya kopi. Kemudian contoh yang kedua yaitu milk contains calcium. Milk artinya susu, contains artinya mengandung, kalsium. Jadi susu mengandung kalsium. Yang mana single noun-nya? Single noun-nya adalah milk. Kemudian kita lanjutkan ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari subjek yaitu a noun phrase. Apa itu noun phrase? Itu kelompok kata yang di akhirnya terdapat kata benda dan tidak bisa dimulai oleh kata depan. Jadi kelompok kata yang di akhirnya terdapat kata benda dan tidak bisa dimulai oleh kata depan. Oke, apa itu kata depan? Kata depan bisa jadi on, for, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu the book is on the table. The book, bukunya, is on the table. Di atas meja. Oke. Kenapa dibilang kelompok kata? Karena terdiri lebih dari satu kata. Di sini ada the, ada book. Kata bendanya yang mana? Kata bendanya adalah book.
The itu dinamakan juga dengan artikel. Nanti kita insya Allah akan belajar di pelajaran selanjutnya. Is on the table, di atas meja. Kemudian contoh yang kedua adalah that new red car is John's. That new red car is John's. That itu apa artinya? Itu. New red car. Mobil, car itu kan mobil artinya. Mobil, jadi kita artikan bahasa Inggris itu dari belakang ke depan. Jadi kita mulai dari car-nya dulu. Car, mobil, red, merah, new, baru, itu. Jadi mobil merah baru itu is John's. Jadi kalau misalnya ada kata yang di atasnya itu ada koma di atas atau dinamakan juga dengan apostrofis, kemudian diikuti oleh s, itu namanya kepunyaan. Ya, John's itu artinya punya John's. Jadi kita bisa artikan that new red car is John's. Mobil merah baru itu adalah milik John's. Oke. Jadi sebelum car itu kan ada 3 kata di situ. Itulah disebut dengan noun phrase. Oke. Kita lanjut ke contoh-contoh yang lain. Oke, contoh yang pertama, we are not going to that movie. We are not going to that movie. Kita tidak akan pergi untuk menonton film itu, ya. Jadi menontonnya memang nggak ada di sini, tapi kita artikan kita tidak akan pergi menonton film itu. Oke, di sini yang mana subjeknya? Nah, subjeknya di situ adalah we. Kemudian contoh yang kedua, Mary, John, George, and I went to restaurant last night. Nah, di sini banyak ya subjeknya. Subjek yang pertama yaitu Mary, kedua John, George, and I. Jadi ada berapa di situ subjeknya? Ada 4 ya. Kemudian disusul dengan kata kerja when, artinya pergi. Ini bentuk pasnya ya. To a restaurant, ke sebuah restoran. Last night, tadi malam. Contoh yang ketiga, the weather was very bad yesterday. The weather ini artinya adalah cuaca. Ini disebut dengan a noun phrase tadi ya. Kita sudah belajar. The weather artinya cuacanya was very bad yesterday. Sangat buruk kemarin. Ya, jadi hari ini sudah baik, tapi kemarin itu sangat buruk cuacanya. Contoh keempat, the chemistry professor cancel class today. The chemistry professor cancel class today. Artinya profesor chemistry, artinya kimia, ya. Profesor kimia cancel, membatalkan class today. Kelasnya hari ini. Nah, jadi kelasnya itu dibatalkan oleh profesor kimia. Ya, jadi dia sebagai pelaku di sini. Contoh yang terakhir, the bank closed at 2 o'clock. The bank closed at 2 o'clock. Banknya tutup pada jam 2 pas. Jadi close itu artinya tutup. At 2 o'clock artinya jam 2 pas. Bisa jadi jam 2 siang atau jam 2 malam ya. Jadi tidak dijelaskan di sini. Yang mana subjeknya? Subjeknya di situ the bank. Itu sebagai noun phrase. Kemudian jenis yang ketiga yaitu subjek it, ya, dinamakan juga dengan subject of impersonal verb. Oke, pengertiannya, ya, kata it ini adalah pronouns atau biasa kita sebut kata ganti yang artinya dia untuk benda dan hewan. Kemudian, tetapi dalam kondisi ini, it bisa juga dijadikan sebagai impersonal subject yang digunakan untuk kalimat ungkapan idiom. Ya. Jadi bisa juga digunakan untuk ungkapan idiom. Apa itu idiom? Idiom itu adalah gabungan kata yang membentuk suatu makna baru
tetapi tidak bisa diartikan secara kata per kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia, angkat kaki. Jadi kan ada dua kata tuh, angkat kaki. Bukan berarti kita harus angkat kaki, artinya kita harus pergi dari suatu tempat. Jago merah. Ya, apa itu jago merah? Api ya. Tidak bisa kita artikan apa itu jago merah. Ya. Kalau kita artikan satu kata per kata itu nggak ada artinya. Jadi kita harus menggabungkannya, itu namanya idiom. Kemudian darah daging, ya anak kandung artinya ya. Kemudian contoh dalam bahasa Inggris, a piece of cake, artinya sangat mudah dikerjakan. Dalam kalimat impersonal ini, it bukan berfungsi sebagai kata benda. Oke. Jadi di sini dia bukan sebagai kata benda. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contohnya ya. Oke, contoh it sebagai impersonal subject. Yang pertama, it rains here quite often in the summer. It rains here quite often in the summer. Di sini sering hujan pada musim panas. Di sini sering hujan pada musim panas. Ya, jadi it di situ kita tidak artikan ya di situ. Jadi kita langsung kita artikan di sini sering hujan pada musim panas. The summer artinya musim panas. Kemudian contoh yang kedua yaitu it is hard to believe that he is dead. Ya, sulit dipercaya bahwa dia mati atau meninggal ya. It is hard to believe that he is dead. Sulit dipercaya bahwa dia mati. Ya, di sini nggak ada makna apa-apa, bukan sebagai kata benda ya, tapi sebagai impersonal subject. Jenis yang keempat yaitu subject there atau disebut dengan pseudo subject. Dalam beberapa kalimat, subjek yang sebenarnya tidak muncul di posisi subjek yang biasanya. Subjek selalu berada di awal kalimat, tetapi ini bukan di awal kalimat. Oke, maknanya seperti apa itu? Oke, kita lihat contohnya ya. There itu artinya di sana atau ada tergantung konteks kalimatnya. Oke, jadi subjek di sini bukan, tadi kan ada subjek nama, subjek personal, subjek I, you, we, they dan lain sebagainya. Tapi di sini subjeknya itu there atau disebut juga dengan pseudo subject. Contohnya yaitu there is a cat in that building. There is a cat in that building. Ada seekor kucing di bangunan itu. Jadi subjeknya di sini adalah there. Ya, artinya ada. Kemudian kalau kucingnya ada dua atau kata bendanya itu lebih dari satu, maka kita gunakan there kemudian diikuti oleh kata bantu yang plural atau jamak. Kalau di sini contohnya there are two cats in that building. There are two cats in that building. Ada dua kucing di bangunan itu. Begitulah pelajaran kita tentang subjek hari ini dari buku Cliff to Full Preparation. Jadi sebelum kita tutup, kita ambil dulu kesimpulan. Jadi ada beberapa jenis subjek tadi ya. Jadi ada 4 jenis ya. Yang pertama itu single noun atau kata benda yang tunggal. Yang kedua itu non phrase, yaitu kata benda yang lebih dari satu kata atau jamak. Yang ketiga ada namanya it impersonal ya. Dan yang keempat ada pseudo subject atau di sini bisa disebut dengan subject there. Ya. Jadi begitulah pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi kalau bisa saya jawab atau kalau ada teman-teman yang bisa menjawab silahkan dijawab. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan kita bisa menjawab soal TOEFL dengan mudah.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.